tidak membatalkan puasa jika ada sesuatu masuk ke tubuh. Jadi ada beberapa hal jika masuk, misalnya tidak masuk dari mulut, ya, itu walaupun sudah ke dalam, masuk ke dalam perut, itu tetap puasanya tidak batal. Ada beberapa hal. Ini yang akan bahasnya. Yang pertama, jika makan lupa, makan dan minum ya secara lupa. Jadi kalau misalnya orang makan atau minum karena karena lupa, berarti ini tidak membatalkan puasa. Kalau misalnya orang ya udah, walaupun minum 1 botol minum air, walaupun minum walaupun makan 1 piring gitu, walaupun makan 1 piring, tetap puasanya sah tidak itu. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama at'amahu Allah wa saqah. Hanya itu Allah memberikan makan dan minum kepada orang tersebut. Jadi tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ketika tidak, yang kedua jika makan atau minum dan tidak tahu hukum. Dan tidak tahu hukumnya. Jadi ini orang kalau misalnya makan dan minum tapi tidak tahu hukum bahwa makan minum itu membatalkan puasa, atau apapun dari hal yang membatalkan puasa ketika melakukan dan beliau tidak tahu, misalnya berhubungan badan, beliau tidak tahu bahwa ini membatalkan puasa, atau misalnya beliau kumul-kumul lebih banyak gitu sampai ketelan air banyak, tidak tahu bahwa ini membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Tapi orang yang tidak tahu hukumnya harus antara dua. Yang pertama, baru masuk Islam. Jadi kalau baru masuk Islam itu dimaafkan. Kenapa? Karena ya belum belajar. Maklum belum belajar. Tapi kalau misalnya orang Muslim dari lahirnya, tapi nggak belajar, saya tidak tahu hukumnya, ya itu tidak tahu karena salah kamu. Kenapa nggak belajar gitu? Padahal itu kan hukum yang wajib dipelajari. Wajib dipelajari, maka tidak dimaafkan. Kalau baru masuk Islam baru bisa dimaafkan gitu. Atau orang hidup di daerah jauh dari ulama. Jika orang hidup di daerah jauh dan tidak ada ulama sama sekali, nggak bisa belajar. Beliau tahu Muslim, tapi jauh dari ulama. Daerahnya nggak ada yang datang, nggak ada yang dai, nggak ada yang mengajarkan, nggak ada apapun. Ini baru dimaafkan karena ya hidup di daerah
jauh dari ulama, maka dimaafkan. Kalau bilang saya nggak tahu hukumnya bahwa ini membatalkan, itu dimaafkan. Hanya dua orang ini, dua orang ini. Kemudian yang masuk ke badan dengan yang masuk ke tubuh atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dengan dengan ikrah, dengan paksa. Jadi kalau secara terpaksa, misalnya disuruh makan, kalau nggak makan akan dibunuh gitu. Atau misalnya kalau kamu nggak minum akan bunuh, atau kalau nggak melakukan hal ini membatalkan puasa akan dibunuh gitu. Jadi beliau memaksa, ini baru dimaafkan. Kalaupun makan karena terpaksa, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Lalu misal kalau ada orang dalam hatinya ingin makan, ingin minum, mau makan, itu membatalkan puasa. Bukan dimaafkan. Karena ikrah itu terpaksa, nggak ada pilihan. Mau nggak mau harus dilakukan. Kenapa? Kalau misalnya orang kita nggak melakukan, pasti melakukan ancamannya. Yakin beliau melakukan ancaman. Kemudian ancamannya berbahaya terhadap kita. Itu itu dimaafkan kalau kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Naam. Kemudian jika ketelan sesuatu dari antara gigi, sisa makanan dari sisa makanan yang di antara gigi. Kalau misalnya ada sisa makanan di antara gigi, kemudian kita dengan telan ludah tiba-tiba masuk langsung, kita nggak sadar gitu, nggak bisa jadi tiba-tiba keluar dari antara gigi. Habis itu kita sambil mentelan ludah, kan kalau orang telan ludah sendiri itu nggak apa-apa, tapi ternyata masuk sama ludah, itu masuk yang ada di antara gigi dari sisa makanan, itu dimaafkan. Itu hukumnya dimaafkan ya. Tapi kalau misalnya kalau bisa beliau mampu untuk mengeluarkan, buang dari mulutnya tapi telan, itu membatalkan puasa. Ini membatalkan puasa. Nah, kemudian kalau masuk debu dari debu jalan. Kalau masuk ke tubuh atau ke mulut, itu yang masuk di mulut, debu jalan. Kalau masuk ke mulut yang dari debu jalan, kita nggak bisa tahan gitu, debu ini masuk, itu dimaafkan, tidak membatalkan puasa. Atau kita lagi ini yang kalau kita buat terigu di saringan, habis itu kita bersihin supaya terigu ini itu bersih gitu. Habis itu kan ada debu gitu dari terigunya. Jika masuk itu dari terigu, berarti itu tidak membatalkan puasa. Jika disaringi gitu, kita lagi disaringi terigunya, habis itu ada debu yang masuk, debu dari terigu itu masuk ke dalam mulut kita, itu dimaafkan. Kemudian hewan yang masuk, hewan seperti lalat atau nyamuk, kan kita nggak mau lalat atau nyamuk itu masuk ke dalam badan kita, tapi tiba-tiba masuk, mulut kita terbuka, habis itu
terbang lalatnya atau nyamuknya sampai masuk ke dalam ketelan itu hukumnya apa, tidak membatalkan puasa. Nah, jika hewan seperti apa, seperti lalat atau nyamuk ya masuk ke mulut. Dan apapun dari hewan-hewan yang terbang masuk ke dalam mulut, kita nggak bisa tahan, tiba-tiba masuk itu membatalkan tidak membatalkan puasa. Maka 7 hal ini, jika masuk sesuatu ke dalam tubuh kita dalam keadaan ini yang sama seperti ini, maka 7 hal ini tidak membatalkan puasa. Ini tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang ada beberapa masalah tentang puasa yang secara umum kita akan membahaskan. Nah, ya, misal kalau misal yang pertama itu masalah yang pertama, إذا بلغ الصبي أو أقام المسافر أو شفي المريض وهم صائمون حرم عليهم الفطر ووجب عليهم الإمساك. Ketika anak kecil itu balik. Anak kecil itu balik saat beliau puasa. Jadi gitu. Anak kecil kan yang belum balik, yang belum mukallaf, ini kan selama beliau mukallaf, puasa kan tidak wajib. Kalau membatalkan itu nggak ada dosa. Tapi kalau misalnya beliau mulai puasa dalam keadaan beliau kecil, kemudian beliau balik, sudah mukallaf, sudah balik, sudah batas bulugh, batas balik, saat beliau sedang puasa, maka hukum ini sekarang wajib imsak sampai maghrib, tidak boleh membatalkan puasa. Atau seorang yang musafir, kan kalau musafir adalah salah satu alasan untuk boleh membatalkan puasa. Nah, tiba-tiba saat beliau dalam safar, tiba-tiba sudah sampai ke kota asalnya. Berarti sekarang sudah jadi mukim atau sampai ke tujuan dan statusnya sudah berubah jadi mukim. Maka sekarang kalau mukim berarti saat beliau puasa belum buka puasa atau belum batalkan puasa, maka wajib lanjut puasa dan wajib imsak sampai maghrib, tidak boleh membatalkan puasa. Atau orang sakit, kan orang sakit boleh batal puasa kalau nggak mampu, nggak kuat puasa. Tapi beliau paksa diri untuk puasa. Tapi tiba-tiba sudah sembuh, zuhur itu sudah sembuh. Apakah masih alasan untuk membatalkan puasa, memperbolehkan batal puasa boleh atau tidak? Nah, sudah hilang alasan atau uzurnya, maka itu wajib lanjut puasa dan wajib imsak sampai maghrib. Ini adalah hukum 3 orang tersebut, orang yang baru balik, atau orang yang musafir kemudian jadi mukim, dan orang yang sakit habis itu sembuh. Ini adalah Kemudian yang kedua, idza tahurat al-haid wan nufasa, ketika wanita suci dari haid dan nifas, atau orang yang gila sadar, atau seorang kafir masuk Islam di siang hari Ramadan, sunnahnya imsak. Jadi kalau dalam di siang hari saat orang puasa, tiba-tiba wanita itu sudah suci dari haid atau nifas, jadi sudah lihat tanda sudah suci, berarti sekarang kan sudah batal puasa, dari pagi sudah makan atau sudah minum, maka sekarang wajib sunnah imsak sampai maghrib. Kemudian orang kafir, orang gila juga sunnahnya kalau sadar, sunnahnya imsak sampai maghrib, atau orang kafir masuk Islam sunnah imsak. Tapi kalau wanita yang sedang berhaid atau sedang bernifas, ketika dia suci di siang hari, berarti wajib qada hari tersebut. Wajib qada hari tersebut ya. Jadi tapi kalau orang gila atau orang kafir yang masuk Islam itu tidak wajib
Jelas kalau wanita datang haid saat puasa, ya kan hari tersebut itu harus diqadanya. Selama dia haid dalam bulan puasa berarti harus wajib qada hari saat dia haid. Nah, kemudian yang ketiga, murtad. Apakah murtad ini wajib qada yang sudah lewat dari puasa atau tidak? Wajib kalau orang murtad. Kemudian murtad sampai masuk bulan Ramadan beliau tetap belum masuk Islam. Jadi kan ada 1 bulan puasa itu, maka wajib puasa bulan tersebut, walaupun dalam keadaan beliau gila. Tiba-tiba saat beliau riddah, saat beliau murtad, beliau jadi penyakit gila gitu, dapat penyakit gila, kena penyakit gila. Kan orang gila itu nggak wajib puasa, tapi karena murtad duluan berarti itu dihitungkan dan wajib qada nanti. Wajib qada nanti. Nah, kemudian yang keempat, termasuk kesalahan yang terjadi, yaitu ketika orang dengar azan fajar, adzan subuh itu mereka segera-segera minum gitu. Mereka perkira bahwa hukum ini halal, boleh. Selama yang lagi azan itu sedang azan, berarti kita masih boleh makan. Dan hukum ini adalah tidak boleh, haram dan membatalkan puasa. Kenapa? Karena azan adalah tanda sudah garis putih yang di langit itu, atau benang putih yang di langit itu sudah muncul, maka sudah masuk waktu subuh, siang itu hari. Jadi hukum ini sekarang membatalkan puasa jika makan saat orang lagi azan. Nah, dan wajib qada, dan wajib qada. Kemudian karena orang yang azan tidak mulai azan kecuali sudah masuk waktu subuh, dan ketika masuk waktu subuh berarti jelas sudah tidak boleh makan. Ini hukum yang orang yang tidak tahu hukumnya kirain itu bisa boleh, itu membatalkan puasa. Yang kelima dari masalah-masalahnya, ketika seorang meninggal terus dan ada qada, orang meninggal tapi masih belum sempat untuk qada Ramadan gitu, atau punya kafarah belum dibayar gitu. Sedangkan beliau dulu mampu untuk qada dan mampu untuk bayar kafarah, tapi tidak qada, tidak bayar kafarah, maka itu boleh walinya dari keluarganya untuk mengganti puasa, atau membayar setiap hari, untuk setiap hari yang dibatalkan membayar satu mud. Nah, ini adalah masalahnya, seperti ini. Nah, kemudian yang keenam, boleh saat puasa sunnah untuk membatalkan puasa tanpa uzur, boleh. Tanpa uzur, tanpa alasan mau membatalkan puasa sunnah itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau puasa fardu itu tidak boleh membatalkan. Maupun puasa Ramadan atau puasa qada atau puasa nazar, kalau sudah niat dari malam dan datang waktu subuh beliau sudah puasa, berarti itu tidak boleh membatalkan puasa kalau tidak ada uzur. Nah, kemudian berikutnya hukum al-wisal, hukum berterus tidak makan. Jadi sudah azan maghrib tapi tetap beliau nggak makan sampai hari berikutnya, nggak makan gitu. Itu haram, nggak boleh. Jadi puasa 2 hari berturutnya itu nggak makan sama sekali, itu nggak boleh. Harus di antara 2 hari ini harus makan yang membatalkan atau membuka puasa, harus wajib. Jadi kalau masuk waktu maghrib wajib makan. Sampai subuh itu wajib makan, tidak boleh lanjut puasa 2 hari berturutnya, tidak putus-putusnya. Nah, kemudian kalau masalah qada, apakah kita segera wajib qada, ketika misalnya selesai bulan puasa kita ada qada, apakah kita wajib segera qada langsung, nggak mengakhiri atau nanti itu, atau boleh gitu? Kalau misalnya beliau membatalkan puasa tanpa uzur, tanpa alasan, tanpa ada sebab syar'i,
maka itu wajib segera qada, mulai qada. Tidak boleh mengutamakan sunnah. Harus qada dulu baru melaksanakan puasa-puasa sunnah. Naam. Tapi kalau misalnya membatalkan puasa karena ada uzur, karena mungkin safar atau sakit, atau lupa niat, atau karena haid dan nifas, maka itu mengqada puasa itu secara santai, secara santai. Nah, kemudian kalau kita melihat orang lagi makan, orang puasa, kan kita puasa, kita depan kita teman kita juga puasa, tapi kita melihat orang ini lagi makan. Kita lihat, kalau misalnya orang ini orangnya jelas, orang ini orang yang bertakwa, orang yang muslim, orang yang baik, orang yang tidak ada perbuatan yang aneh, maka itu sunnah kita mengingatkan bahwa ini puasa kok makan, gitu. Nah, tapi kalau misalnya zahirnya atau orang ini nggak berhati-hati sama ibadahnya, tidak peduli sama ibadahnya, maka itu harus ingatkan, oi jangan makan puasa, jangan, kita lagi puasa jangan makan, seperti ini. Maka kalau kita lihat orang makan, kita langsung ingatkan. Yang penting kita ingatkan, ini puasa kok kamu makan, kok kamu minum, seperti ini. Tapi kalau orang yang zahirnya orang bertakwa, orang beriman, tidak main-main ibadahnya, itu sunnah kita ingatkan. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang orang tidak baik, orang tidak perhati sama sunnah, tidak peduli sama ibadah, maka kita wajib ingatin, wajib secara wajib. Nah, ini adalah Ini adalah masalah-masalah yang terkait dengan puasa. Kita selesai masalah-masalah penting dari bab puasa. Berikutnya adalah bab i'tikaf. I'tikaf karena di bulan Ramadan sunnah i'tikaf, maka kita akan bahas bab i'tikaf. Tapi sebelumnya kita, kalau ada pertanyaan silakan. Jika ada pertanyaan yang mau tanya, silakan. Nah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, untuk yang bayar vidya pertanyaan minggu lalu juga, sebelum sempat nanya lagi karena udah waktunya habis. Kalau kita bayar mut itu kan kata Syekh harus ke fakir miskin ya. Iya. Nah, kalau ke panti asuhan, apakah termasuk bisa dikatakan fakir miskin nggak panti asuhan Syekh? Apa itu panti asuhan? Kurang paham. Bayar mut tadi, bayar vidya. Iya, panti asuhan itu maksudnya apa itu? Siapa bayar kemana? Ke anak pantinya ya, Syekh. Untuk makan mereka. Berasnya. Berasnya untuk anak, maaf saya istilahnya anti itu apa, Ma? Panti saya bantu jawab. Panti asuhan itu tempat anak-anak yatim, Syekh. Oh, jadi tempat anak yatim gitu. Iya. Jadi kan anak yatim kan orang miskin fakir juga kan? Nggak ada yang tanggung gitu. Iya. Ya pokoknya gitu. Kalau statusnya fakir miskin, mereka berarti itu boleh. Biasanya kan yatim itu nggak punya gitu. Mereka kan hanya menunggu siapa yang memberikan sedekah kan? Iya. Ya berarti mereka fakir miskin gitu. Jadi boleh. Oh gitu. Terus Afwan Syekh, kalau misalnya kan saya baru taunya kalau bayar vidya tadi harus dari dulu ya Syekh. Jadi setiap tahun itu kalau kita belum selesai kodonya untuk bayar karena menyusuin atau nifas gitu kan, jadi harus dibayar ya Syekh. Jadi kalau misalnya saya sudah 10 tahun berarti dikali 10 ya Syekh ya. Dikali 10. Berapa hari itu? Betul. Iya Syekh, betul. Oh ya sudah. Iya. Baik. Tapi yang mood aja, yang beras aja atau yang mau makanan aja. Tapi kalau puasanya tetap qada aja yang belum qada gitu. Yang sisanya ya qada aja. Iya. Terus kalau kita ketika bayar itu kita sebutkan vidya atau nggak usah pakai disebutkan, nggak apa-apa sih? Niatnya untuk kafarah dalam puasa. Hati aja ya. Oh gitu, untuk bayar kafarah puasa. Tapi kepada orangnya nggak perlu, nggak apa-apa sih. Oh enggak. Aja. Saat kita sudah siapkan, kita niat aja udah selesai. Oh siap. Syukron ya Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Afwan saya tadi kan yang soal bayar fidyah untuk orang tua seandainya sudah meninggal saya. Bayar bayar kafarah. Ya, bayar kafarah itu kepada orang tua nggak bisa. Jadi asal atau farah itu nggak bisa. Kenapa? Karena kita wajib menafkahi mereka. Enggak, maksudnya gini, kalau orang tua sudah meninggal. Sudah meninggal, ya. Beliau punya hutang kodok puasa yang belum dibayar. Nah, kita sebagai anak kan tadi boleh membayarkan kafarahnya ya, Seth? Iya. Dalam bentuk fidyah itu. Nah, itu seandainya kita tidak tahu jumlah puasa yang dikodoknya gimana, Seth? Perkiraannya aja. Oh, nggak apa-apa berarti nggak harus tahu berapa ininya, misalnya ya udah dibayar 4 bulan gitu ya, Teh. Iya, kalau misalnya ada orang tahu, kita ditanya orangnya kira-kira orang tua kita berapa hari puasa gitu, berapa hari qada gitu. Kalau misalnya kita sudah tanya nggak ada yang tahu, maka dan kita yakin bahwa ada puasa yang perlu diqada, berarti kita dalam perkiraan gitu sampai dalam hati kita sudah tenang bahwa sudah lunas gitu. Itu hanya dengan bayar kafarahnya dalam bentuk fidyah atau dalam bentuk kodok puasa, Seth? Enggak, itu niatnya untuk kafarah atau fidyah puasa orang tua gitu. Berarti nggak harus kita yang mengkodok puasanya ya, Seth? Antara dua, jadi Anda bisa pilih mau puasa atau mau pilih bayar fidyah, itu terserah gitu. Boleh dua. Boleh pilih. Hebat ya. Ya, Afwan. Silakan, ada lagi yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita pindah ke bab i'tikaf. Nah, bab i'tikaf. Bab i'tikaf adalah atau i'tikaf secara bahasa adalah natab. I'tikaf itu adalah apa? Adalah tatab. Nah, tatab dalam keadaan sesuatu atau dalam keadaan baik gitu. Harus apa? Menetap dalam keadaan apa? Menetap dalam keadaan baik. Nah, tapi secara syariat adalah kita netap secara khusus, ya. Mana itu? Netap secara khusus di tempat yang khusus, ya, atau orang yang khusus, di tempat khusus dengan niat maksus. Jadi apa? Secara yang khusus. Kemudian apa? Orang yang khusus, nanti akan jelas siapa orang ini. Terus tempat khusus. Kemudian apa? Niat yang khusus. Ada niat beda gitu. Khusus apa? I'tikaf, niat khusus. I'tikaf, tempat khusus i'tikaf ada. Orang khusus i'tikaf itu ada. Cara untuk i'tikaf juga apa? Niat cara khusus untuk i'tikaf juga ada. Nah, maka apa? Tetap yang khusus berarti itu kita tetap di tempatnya. Orang ini apa? Orang yang khusus yaitu orang yang muslim yang mukallaf yang sedang berpuasa itu bisa, atau sedang tidak puasa juga bisa. Fi makan, di tempat yang khusus yaitu masjid. Maksudnya apa? Masjid. Harus dalam masjid. Kemudian dengan niat yang khusus. Niat yang khusus yaitu nawaitul i'tikaf. Aku niat i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Seperti apa? Seperti ini. Nah. Dan fadilah i'tikaf itu sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Man masya fi haja", orang yang jalan untuk melaksanakan kebutuhan saudaranya. Kana khairan lahu, ini adalah lebih baik orang ini daripada i'tikaf 10 tahun, melaksanakan i'tikaf 10 tahun. Jadi kalau kita misalnya
mengselesai urusan saudara kita, saudara yang lagi butuh bantuan atau lagi butuh membantu prosesnya atau membantu hajatnya gitu, kita membantu itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Kemudian seorang Rasulullah SAW bersabda, dan man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi azza wajal, barang siapa beriktikaf satu hari lillahi ta'ala, hanya harapan Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu bainahu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bainahu, antara orang ini dan api neraka, thalatha khanadiq, tiga lubang-lubang yang besar. Naam, setiap lubangnya itu jauh, jaraknya itu jauh sekali antara antara lubang yang berikutnya. Naam. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, man i'takafa 10, barang siapa i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, kana kahajjataini wa, seperti pahala 2 kali haji atau 2 kali umrah, dan 2 kali umrah. Ini adalah fadilah untuk i'tikaf. Nah, sekarang kita akan bahas hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf. Hukum i'tikaf ada apa? Ada yang pertama itu wajib. Hukum i'tikaf adalah apa? Yang pertama wajib, kemudian mandub, kemudian makruh, kemudian haram. Wajib dan mandub. Mandub maksudnya sunnah. Makruh juga. Dan haram. Jadi apa? Jadi 4 hukum. 4 hukum untuk Untuk i'tikaf. Yang wajib, ya, kapan itu i'tikaf jadi wajib? Ketika kita nazarkan, ketika kita ada sumpahan untuk melaksanakan i'tikaf, berarti sekarang wajib. Kemudian sunnah, itu sunnah kapan? Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi di selain 10 hari terakhir itu bisa i'tikaf sunnah juga. Nah, kemudian makruh i'tikaf itu ketika wanita i'tikaf dengan izin suami. Jadi dia dapat izin dari suami, tapi dia i'tikaf dia dalam yang terkenal gitu, misalnya pakaiannya atau wanitanya yang cantik atau jadi dia kalau masuk masjid buat fitnah gitu. Buat fitnah, jadi bawa minyak wangi, bawa ini. Ini hukumnya makruh. Jadi dia karena dia diizinkan suami, tapi kalau tanpa izin suami itu nggak boleh, haram, tetap haram. Karena itu yang keempat yaitu yang haram. Yang haram itu ketika wanita i'tikaf tanpa izin suami, tapi dengan izinnya, tapi dia takut fitnah. Ya, dia takut fitnah. Kemudian tetap i'tikafnya walaupun haram tetap sah, tapi ya hukumnya tanpa izin suami itu ya haram, atau dia suaminya izinkan tapi ada fitnah gitu. Ada fitnah, mungkin dalam masjidnya nggak ada halangan antara laki-laki dan perempuan, atau laki-laki bisa melihat tempat perempuannya dan sebagainya, seperti ini. Maka ini termasuk haram. Kemudian juga haram tapi tidak sah. Tadi yang pertama itu haram tapi sah i'tikafnya. Tapi yang berikutnya haram tapi tetap tidak sah, yaitu siapa? I'tikaf seorang junub, dalam keadaan junub, atau wanita yang dalam keadaan haid. Itu i'tikafnya haram dan tidak sah. Ini adalah 4 hukum untuk untuk i'tikaf. Kemudian rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf.
Rukun apa? Rukun i'tikaf 4, yaitu apa? Niat, yaitu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian apa? Tetap, mukth, tetap. Kemudian apa? Tempat yang i'tikaf, yaitu masjid. Kemudian yang terakhir orang yang i'tikaf. Orang yang i'tikaf. Ini adalah 4 rukun untuk apa? Untuk i'tikaf. 4 rukun untuk i'tikaf. Jadi apa? Niat untuk i'tikaf dan harus tetap di tempat tersebut. Kemudian tempat yang i'tikafnya yaitu masjid. Kemudian apa? Mu'takif, seorang yang melaksanakan i'tikaf. Ini adalah rukun i'tikaf. Naam. Kemudian apa? Syarat untuk i'tikaf. Syarat apa? Untuk apa? Untuk i'tikaf. Yang pertama untuk syarat i'tikaf yaitu apa? Niat. Niat yang pertama adalah apa? Niat. Padahal tadi sudah sebut dalam rukun, tapi gimana? Niat itu termasuk syarat i'tikaf. Kemudian harus dalam masjid. Yang kedua di masjid. Tidak boleh musalla, tidak boleh i'tikaf dalam musalla, tidak boleh juga i'tikaf dalam rumah, tidak bisa. Harus dalam apa? Dalam masjid. Nah, atau dalam pondok tidak bisa i'tikaf. Harus dalam masjid. Harus dalam masjid. Apa itu masjid? Yang diwakafkan untuk masjid. Yang diwakafkan untuk masjid. Walaupun sebagian dari bangunannya masjid diwakafkan untuk masjid, sebagian tidak, tetap itu hukumnya apa? Tidak apa? Tetap hukumnya boleh. Boleh untuk ini i'tikaf. Nah, kemudian apa? Tetap yang ketiga itu apa? Tetap, tapi apa? Lebih dari waktu tumakninah. Waktu tumakninah. Waktu tumakninah ya maksudnya apa? Lebih dari waktu baca subhanallah. Itu harus apa? Lebih dari. Tapi kalau misalnya lewat aja itu kan enggak namanya apa? Harus tetap. Lewat itu enggak tetap gitu. Nah, maka harus berdiri berhenti gitu. Nah, tapi kalau bolak-balik dalam misalnya dalam masjid enggak duduk, hanya bolak-balik, itu sah i'tikaf. Karena apa? Tetap dalam lingkungan masjid atau dalam batas masjid. Kemudian apa? Yang keempat suci dari hadas. Hadas apa? Kecil ataupun besar. Harus suci apa? Dalam apa? Dalam hadas. Maaf, dalam hadas apa? Hadas besar aja. Dalam hadas besar itu apa? Ini harus apa? Harus di apa? Harus suci dari hadas besar. Seperti haid, seperti junub, seperti nifas, harus apa? Suci dari hal itu. Maka kalau orang apa berjunub atau berhaid saat i'tikaf harus keluar dari masjid, harus keluar dari masjid. Nah, kemudian harus yang kelima itu apa? Berakal. Orang yang beriktikaf apa? Berakal. Jadi akalnya harus sehat. Karena orang gila tidak sah iktikafnya. Yang terakhir yang 6 itu harus Islam. Karena orang kafir tidak sah iktikafnya
orang kafir itu tidak sah untuk i'tikaf. Nah, silakan sebelum kita misalnya ada yang berikutnya, silakan kalau ada mau tanya tentang i'tikaf ini, rukun atau cara atau syaratnya atau makna-maknanya atau hukum-hukumnya. Silakan kalau ada yang mau tanya tentang i'tikaf. Ada yang mau tanya tentang i'tikaf? Biasanya i'tikaf, ibu-ibu i'tikaf di masjid atau tidak? Di bulan puasa. Ada tempat khusus i'tikaf perempuan enggak? Biasanya. Berarti enggak i'tikaf. Berarti apa? Enggak i'tikaf. Mungkin laki-laki itu jarang i'tikaf, apalagi perempuan gitu. Tapi kurang tahu karena mungkin kota masing-masing sesuai adatnya. Baik. Berikutnya adalah apa? Adalah sunnah-sunnah untuk apa? Untuk i'tikaf. Termasuk dari apa? Dari sunnah i'tikaf. Harus apa? Sunnahnya di masjid jami'. Tapi kalau masjid aja bukan masjid jami', itu tidak apa-apa. Maksudnya dari masjid jami' ya masjid yang dilaksanakan salat Jumat dalamnya. Itu maksudnya dari masjid jami' jamaahnya banyak juga. Kemudian terus termasuk dari sunnah-sunnah i'tikaf, harus i'tikaf 1 hari full. 1 hari full. Jadi mulai dari malam sampai besok siang hari itu sampai maghrib itu 1 hari full. Nah, kemudian yang ketiga lebih baik i'tikaf dalam keadaan puasa saat puasa. Nah, saat puasa. Nah, kemudian termasuk dari sunnah-sunnah i'tikaf memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, banyak doa gitu. Kemudian yang kelima meninggalkan makruh, sesuatu yang makruh dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya berbicara nggak ada manfaat, berbicara dunia, berbicara yang tidak ada hasil, tidak ada manfaat, itu harus meninggalkan, semua makruh gitu. Nah, kemudian yang keenam itu meniatkan untuk nazar i'tikaf. Karena kalau nazar itu menambahkan pahala i'tikaf. Jadi misalnya kalau kita i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, hanya kita dapat pahala sunnah. Tapi kalau misalnya kita sumpah untuk i'tikaf, kan nazar itu berarti jadi wajib, berarti kita dapat pahala wajib. Karena pahala sunnah di bulan Ramadan itu seperti pahalanya seperti fardu. Tapi kalau pahala fardu itu terlibat 7 kali fardu. Seperti 7 kali atau 70 fardu. 70 fardu. Maka sunnah itu kita menazar i'tikafnya. Naam. Kemudian termasuk dari masalah i'tikaf, kalau misal orang masuk dalam masjid, kemudian niat i'tikaf, lalu keluar, kan kalau keluar sudah putus i'tikaf, tapi kembali lagi, apakah memperbarui niatnya atau tidak? Atau cukup niat yang masuk pertama? Jadi kalau misal jawabannya gini, kalau misalnya memberikan masa nawaitul i'tikafa 1 hari, saya i'tikaf 1 hari gitu. Nah, kadang nazar, kadang menjadikan i'tikaf itu nazar, terkadang i'tikaf sunnah. Kalau kita melihat i'tikaf ini tanpa ada waktu, jadi nggak diikat dengan waktu, misalnya 1 hari, jadi hanya mutlak, saya nawaitu i'tikaf, aku niat i'tikaf saja gitu. Maka ketika niat, terus habis itu keluar, habis itu mau masuk lagi, harus niat lagi, harus niat lagi. Tapi kalau misalnya keluar ada niat untuk kembali, tidak perlu mengulangkan niat, Tapi kalau misalnya keluar tidak ada niat untuk kembali lagi, tapi kembali, itu memperbarui niatnya gitu.
Kemudian apa? Kalau i'tikaf dengan waktu, memberikan waktu. Saya i'tikaf 1 hari atau saya i'tikaf 1 bulan. Dan tidak mensyaratkan harus berturutnya, terus-terusnya. Maka itu kalau keluar untuk qada'ul hajah, kamar mandi, tidak perlu mengulangkan niat. Tapi kalau misalnya keluar tanpa perluan kemudian mau kembali, juga tidak perlu mengulangkan niat. Tapi kalau misalnya keluar dengan niat tidak mau kembali lagi, ketika kembali itu wajib mengulangi niat i'tikaf. Ini beberapa masalah tentang i'tikaf. Yang membatalkan i'tikaf ketika dalam keadaan i'tikaf beliau gila atau pingsan, itu sudah membatalkan i'tikaf. Atau minum mirasnya, minuman yang buat mabuk, itu membatalkan i'tikaf. Atau haid, datang waktu haid saat i'tikaf, berarti itu membatalkan i'tikaf. Seorang jadi murtad wal'iyadu billah, itu juga i'tikaf. Seorang jadi junub yang tidak membatalkan puasa, mimpi basah maksudnya gitu, itu hukumnya tidak membatalkan i'tikaf. Membatalkan i'tikaf. Nah, kemudian keluar dari masjid juga tanpa uzur, itu juga tidak membatalkan i'tikaf. Ini adalah masalah-masalah tentang i'tikaf. Siapa tahu ada sebagian dari kalian i'tikaf di bulan puasa, berarti sudah tahu hukumnya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kita sudah selesai materi hari ini, alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada pertanyaan kira-kira, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup aja dengan doa. Ya, kita tutup aja dengan doa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi shahrina hadha shahr Ramadan. وعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama. أيوة وسهلا، كيف حالك يا شيخ مراد؟ والله الحمد لله كلنا في نعمة، الحمد لله كلهم تمام، ورمضان كريم إن شاء الله علينا وعليك صحة وعافية، شهر مبارك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله، يوصل إن شاء الله. بسلم عليهم كلهم. أنتم كيف حالكم؟ أخباركم تمام؟ يلا السلام عليكم.